حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kitab Alfiyatul Iraqi At-Tafsir wa At-Tadhkirah fil Ulumil Hadith. Baik, kita sudah berakhir di pembahasan Ziyadatul Thiqat. Di pembahasan Ziyadatul Thiqat ada dua tambih yang mungkin perlu disampaikan melengkapi pembahasan. Yang pertama, di akhir dari dua bait syair yang ke-184 dan 185. Lakinna fil irsali jarhan faqtada taqdimahu wa rudda anna muqtada hadha qubulul wasli idh fihi wa fi al-jarhi ilmun zaidun lil muqtafi. Al-muqtafi itu artinya apa? Al-muttabi. Wa inna ala atharihim muqtafun. Tidak ada di ayat begitu ya, cuman al-iktifa seperti itu bentuknya, mengikuti. Baik, di sini beliau ketika masuk di pembahasan al-waslu wal irsal. Nah, ini sama di pembahasan ziyadatu ats-thiqat. Karena al-waslu itu tambahan di atas al-irsal. Sebagaimana ar-raf'u tambahan di atas apa? Al-waqaf. Iya. Tapi ada yang mengatakan bahwa irsal itu didahulukan. Kenapa? Sebab dia bentuk qadah, bentuk dari jarh. Bentuk dari jarh. Jadi dia didahulukan, dibangun di atas kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Kenapa al-jarhu muqaddamun ala ta'dil? Karena ada ziyadatul ilm, kan begitu? Ada ziyadatul ilm. Yang mentakdil dia cuma tahu bagus, yang menjarah dia punya ziyadatul ilm, makanya ditakdim. Ya, jadi kalau dia mendahulukan al-irsal dibangun di atas alasan ini, maka itu juga dibantah. Dan dibantah dengan kebalikannya. Warudda, dibantah anna muqtadha hada, konsekuensi dari itu qubulul wasli juga. Kenapa? Itfihi, karena irsal itu tadi yang dikatakan ada jarah didahulukan karena ziyadatul ilm. Demikian pula fil itfihi pada al-wasli, maksudnya al-wasli dan pada al-jarah itu sama-sama ada ilmun zaid, tambahan ilmu juga. Jadi kalau al-wasl di atas irsal, wasl kan tambahan. Ya, jadi sama. Baik. Karena itu dibantah dari sudut ini. Dipahami ini ya. Memang terkib bahasa penulis seperti yang dikatakan oleh Al-Baqai, sa'but terkib, ucapan penulis di sini. Tapi maksudnya seperti itu tadi. Baik. Yang kedua yang perlu ditekankan di sini terkait dengan masalah mulahadatu al-munafah di dalam ta'arud az-ziyadah wa adamiz ziyadah. Jadi kalau bahasa yang dipakai kan ada ziyadah, ada an-naqs. An-naqs itu artinya apa? Tidak ada ziyadah. Ya, an-naqs. Kalau ziyadah ada tambahan. Nah, sekarang ketika bertentangan antara an-naqs dan az-ziyadah, itu sebagian ulama mensyaratkan tidak ada munafah. Bukan cuma mukhalafah, tapi munafah. Saling bertentangan antara keduanya. Ya. Seperti di pembahasan yang ketiga ya. Au khalafal itlaqa nahwu ju'ilat turbatul ardi fahiya fardun nukilat. Fasyafi'i wa Ahmad ihtajja bida. Jadi untuk hadits ini wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Ini dipakai hujjah oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bahwa dalam tayammum itu cuma pakai tanah saja, pakai debu saja. Berdasarkan riwayat ini.
Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah tidak, mereka ambil riwayat yang mutlak. Waja'ala lana atau waju'ila lana al-ardu masjidan wa tahura. Itu riwayat mutlaknya. Tapi yang muqayyad ini ini dipakai hujjah oleh Asy-Syafi'i. Jadi di sini kadang ada yang mengkompromikan antara ada munafa atau tidak. Kemudian di sini mutlak atau tidak, apakah bisa dikompromikan, mutlak, muqayyad, am, khas, bisa dikompromikan atau tidak. Ya, ada yang melihat memang di dalam masalah tersebut. Tapi ini masalah harus ditahrir, ya. Harus ditahrir, karena kalau kita melihat di dalam buku-buku para a'immah al-jarh wa ta'dil, mereka sekadar ada tambahan ini munafa atau gairu munafa, bisa dikompromikan atau tidak, mereka hukumi tambahan itu kelemahan. Di antara contohnya, saya beri contoh di sini. Baik, di antara contohnya hadits riwayat Muslim. Imam Muslim rahimahullahu taala mengeluarkan hadits dari jalan Sulaiman At-Taimi dari Qatadah, dari Abu Gilab atau dari Abu Gilab, dari Hittan, dari Abu Musa al-Asy'ari. Iya, dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan di riwayat Muslim ada tambahan, idza qara'a fa'ansitu. Idza qara'a apa? Fa'ansitu. Ya, Sulaiman At-Taimi itu diselisihi oleh sejumlah rawi dari murid-murid Qatadah yang senior. Sulaiman At-Taimi ini kan bukan tingkatan pertama dari murid-murid Qatadah. Siapa yang menyelisihi Sulaiman At-Taimi? 1. Syu'bah bin al-Hajjaj. 2. Hisham ibn Abi Abdullah Ad-Dustuwai. 3. Sa'id bin Abi Aruba. Ini 3 murid di tingkatan pertama. Diselisih oleh Aban, Hammam ibn Yahya, Abu Awana, Ma'mar, Adi bin Umarah. Semuanya meriwayatkan dari Qatadah, dan dia tidak ada yang menyebut idza qara'a fa'ansitu. Tidak ada itu tambahan. Jelas ya? Tidak ada tambahan. Jadi riwayat Muslim ini tambahan idza qara'a fa'ansitu itu dikritik juga oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ad-Daraqutni, Abu Ali An-Naisaburi, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, Abu Daud As-Sijistani, Al-Baihaqi. Semuanya melemahkan tambahan itu. Jelas ya? Semuanya melemahkan tambahan tersebut. Iya. Nah sekarang antum lihat, idza qara'a fa'ansitu ini tambahan berbahaya atau tidak? Tidak ada masalah. Bahkan zahirnya muwafaqah lil Quran. Jelasnya, zahirnya cocok dengan apa? Al-Quran. Tapi karena tariqah mereka, jalan mereka di dalam hal yang seperti ini, apabila ada tambahan, maka mereka permasalahkan kalau memang riwayatnya ziyadah ini ditambah oleh rawi yang tidak kuat, itu berjalan di tengah para ulama ahli hadits. Contoh lain, ya, hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari jalan Abu Qais, dari Huzail bin Syarahbil, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, lafadznya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal jawrabaini wan na'laini. Jadi masaha 'alal jawrabaini apa? Wan na'laini. Jawrabain kos kaki ya, dan na'lain sendal. Ya. Baik. Ini hadits diriwayatkan oleh para a'immah dari penduduk Kufah, penduduk Madinah, penduduk Basrah. Semuanya meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, tetapi dengan lafaz anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain. Bukan apa? Al-jawrabain wan na'lain. Jelas ya?
Jadi riwayat yang pertama tadi masahal al-jawrabaini wan na'lain ini dilemahkan dan dianggap waham oleh sejumlah ulama an-nuqat. Ali bin al-Madini, Muslim ibn al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in. Ya, 7 orang. Semuanya melemahkan lafaz masahal al-jawrabaini wan na'laini. Padahal kan tidak ada mukhalafah. Ini tambahan saja kan? Sana menyebut khuffain, sana menyebut apa? Jawrabain dan apa? An-na'lain. Jadi tanafi, tidak ada tanafi. Ini cuma ziyadah, mujarrad ziyadah. Tapi bersamaan dengan itu dilemahkan. Dilemahkan. Baik. Jelas ya? Ini juga yang apa namanya? Kadang ada yang sebagiannya iskal ketika sebagian ulama melemahkan hadits menggerak-gerakkan jari pada saat tasyahud. Ya. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan ini tidak ada tanafi. Menggerak-gerakkan tidak bertentangan dengan isyarat. Kan yang menyebutkan riwayat menggerak-gerakkan itu cuma satu saja. Itu dari jalur Zaidah bin Qudamah. Meriwayatkan dari Asim bin Kulayb bin Syihab bin Majnun. Dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujur al-Hadrami. Di riwayat Zaidah bin Qudamah ada tambahan wa yuharrikuha, dia menggerakkannya. Sedangkan para a'imah yang lain yang meriwayatkan hadits yang sama dari Asim bin Kulayb tidak ada menyebutkan yang menggerak-gerakkan. Mereka hanya menyebut asyara biha, dia berisyarah dengannya, cuman menunjuk saja. Iya. Dan yang menyebut dengan lafaz isyarat, tidak menyebut menggerak-gerakkan, itu jumlahnya banyak. Ya, hampir 20 orang, bahkan lebih 20 orang. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, para a'imah. Satu saja yang diselisihi oleh Zaidah bin Qudamah, disalahkan riwayat Zaidah bin Qudamah. Jangan ada yang mengatakan bahwa Zaidah bin Qudamah ini fi tabaqat al-huffaz wal a'immah. Benar hal tersebut. Ya. Jelas ya? Itu benar. Tapi semua rawi thiqah itu pasti bisa keliru. Pasti bisa keliru. Syekh Al-Albani pernah menyalahkan, melemahkan riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisihi 2 orang saja. Karena menyelisihi berapa? 2 orang. Jadi kalau ada yang menyalahkan di sini riwayat Zaidah bin Qudamah karena menyelisihi hampir 20 orang, maka itu tidak disalahkan. Jelas ya? Nah, tapi di sini yang menjadi masalah, kadang ada yang mengatakan bahwa ini riwayat tidak ada tanafi antara isyarat dan apa? Tahrik. Iya. Antara isyarat dan tahrik. Diberi contoh katanya. Kalau ada yang berdiri, ya. Terus diisyaratkan begini. Itu artinya disuruh apa? Suruh duduk. Kan isyarat, dia bergerak. Nah, jadi isyarat itu tidak ada tanafi dengan apa? Dengan tahrik, tidak ada tanafi. Baik. Memang betul ya, tapi itu tidak dilihat di pembahasan ilmu ilal. Yang jelas sekedar ada tambahan, para imam yang lain tidak menambah, ya, maka itu menjadi masalah. Jelas sampai sini? Kalau di sudut lain kita bahas lebih detail ya. Jadi sebenarnya itu ada 3 lafaz. Lafaz yang paling populernya riwayat kebanyakan rawi yushiru biyadihi, berisyarat sekali. Yang riwayatnya Zaidah bin Qudamah yuharrikuha. Ada riwayat dari jalur Abdur Razzaq la yuharrikuha, tambahannya la yuharrikuha. Sebaliknya lagi, tidak digerakkan. Yang la yuharrikuha ini itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Benar, didhaifkan. Disepakati hukum mendhaifkan. Tapi yang menjadi masalah, kalau alasannya tahrik tidak bertentangan dengan isyarat, maka ada mutahrik juga tidak bertentangan dengan apa? Isyarat. Sekarang kalau ada buku ini, perpustakaan, atau di masjid ini ya, ya, saya ingin menunjuk ke kamera ini, misalnya, ya,
Atau saya ditanya, mana kameranya? Saya tunjuk. Tidak mungkin saya ginikan tangan saya. Ya, mana kameranya? Kan tidak mungkin. Saya kan diam, menunjuk ke arah kamera saja. Kan begitu. Nah, maka ada mutahrik juga tidak bertentangan dengan apa? Dengan isyarat. Ya. Jadi kalau mau melemahkan hadits ada mutahrik, lemahkan juga hadits apa? At-tahrik. Kalau disahihkan hadits tahrik dengan alasan itu, sahihkan juga hadits apa? Ada mutahrik. Sebab asalnya juga sama dalam hal itu. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudut-sudut. Ya, selain daripada itu ada isyarat dari Ibnu Khuzaimah bahwa riwayat Zaidah bin Qudamah itu dia bersendirian. Itu ada bahasa isyarat ya, bukan pemastian tapi itu isyarat biasanya di buku-buku ilal. Ada isyarat terkait dengan masalah tafarrud yang kita akan bahas nanti. Baik, selesai di sini ya, tambahan untuk masalah ziyadah ats-tsiqah. Karena ini dari masalah-masalah yang banyak berulang ya, berlalu di pembahasan-pembahasan hadits. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-afrad. Ya. Pembahasan berikutnya tentang masalah al-afrad. Kata beliau, al-fardu kismani fa fardun mutlaqa wa hukmuhu inda syududi sabaqa. Al-afrad itu ada dua. Yang pertama ada fardun mutlaq. Iya. Ada fardun mutlaq. Maksudnya ma yanfaridu bihi wahidun an kulli ahad. Jadi hanya ada tafarrud satu orang saja dari semuanya secara mutlak. Ini fardun mutlak namanya. Wa hukmuhu inda syududi sabaqa. Adapun hukumnya ini sudah dibahas di pembahasan tentang apa? Syudud. Di pembahasan syudud, tafarrud seperti ini hukumnya apa? Diterima atau tidak? Kemarin kita bahas ya bahwa syudud dan mungkar itu kan dua jenis. Ada syudud dan nakara dengan mukhalafah, ada dengan apa? Tafarrud. Yang tafarrud ini bagaimana? Kalau ada tafarrud, apakah dihukumi syadz dan mungkar secara mutlak atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi yuhkam bi apa? Bil qara'in. Dihukumi dengan qara'in. Tidak ada kaidah muttaridah di situ. Nah, ini sudah berlalu ya pembahasan ini. Jelas? Sekarang beliau ingin membahas jenis yang kedua. Wal fardu bin nisbati ma qayyadtahu bi thiqatin aw baladin dzakartahu aw an fulanin nahwu qaulil qa'il lam yarwihi an bakrin al-lawail lam yarwihi thiqatun illa damrah lam yarwi hadha ghairu ahli al-basra fayuridu wahidan min ahliha tajawuzan faj'alhu min awwaliha وليس في أفرادها النسبية ضعف لها من هذه الحيثية لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. Ya. Jadi fardu nisbi, apa itu fardu nisbi? Ya, dikatakan nisbi, namanya nisbi, dia tidak mutlak tapi diikat dengan sesuatu tertentu kepada arah khusus, kepada perkara tertentu. Seperti misalnya maqayyadtahu bi thiqah, seperti ditakid dengan thiqah saja. Ya, jadi dikatakan la yarwihi minat thiqat illa fulan. Ya, tidak ada yang meriwayatkannya dari rawi thiqah kecuali fulan. Jelas ya? Atau kadang dipakai bahasa seperti yang telah saya sebutkan. Kadang sebagian ulama berkata lam yarwihi illa fulan. Maksudnya lam yarwihi illa fulan ala wajhin yathbut. Memang dia tidak sebut min thiqat, tapi yang maksudnya ala wajhin yathbut atau dari rawi yang thiqah. Baik. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, au baladin dzakartahu. Atau dia hanya ditakid dengan balad. Ya, jadi ini hadits hanya diriwayatkan oleh dari penduduk Basrah. Ya, tidak ada yang meriwayatkan dari penduduk Basrah kecuali si fulan. Tidak ada yang meriwayatkannya dari penduduk Kufa misalnya kecuali si fulan. Iya. Maka ini disebut sebagai apa? Sebagai fard nisbi. Jadi dia ada tafarrud tapi dilihat kepada penduduk balad itu saja.
Jadi ini sudah dua jenis ya. Ada yang muqayyad dengan thiqah. Misalnya la yarwihi an Atha illa fulan. Maksudnya Atha saja, tapi mungkin saja ada riwayat selain Atha. Mungkin ada riwayat Amr bin Dinar. Mungkin ada riwayat Abu Zubair. Dan mungkin saja ada riwayat-riwayat yang lain dari para a'immah di penduduk Mekah. Kan begitu. Tapi khusus untuk riwayat Atha, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali siapa? Si fulan. Ini masuk juga ke nisbi. Baik. Yang ketiga, au an fulanin nahwu qaulil qail lam yarwihi an Bakrin illa Wa'il. Ya. Atau misalnya dari si fulan, seperti ucapan orang yang berkata, tidak ada yang meriwayatkan dari Bakar kecuali Wa'il. Iya. Kecuali Wa'il. Baik. Ini contoh ya, disebutkan di buku-buku mustalah, dikatakan bahwa di Kutubul Arba, di Sunan, Ashabus Sunan itu meriwayatkan dari jalan Sufyan ibn Uyainah dari Wa'il bin Daud. Dari Wa'il bin siapa? Bin Daud. Dari dari anak beliau Bakar bin Wa'il. Dari anak beliau Bakar bin Wa'il. Jadi ayah meriwayatkan dari anak. Ini disebut riwayat apa? Riwayatul aba anil abna. Ya hati-hati ya, jangan sampai ada mengira ini terbalik, kok bisa ayah meriwayatkan dari anak. Itu ada ya dalam jenis ilmu hadis, riwayatul aba anil abna. Jadi Bakar bin Wa'il aniz Zuhri, meriwayatkan dari Az-Zuhri an Anasin, dari Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya aulama ala Safiyya bisawiqin wa tamrin. Qala Tirmidzi haditsun gharib. At-Tirmidzi berkata hadits gharib, berarti ada tafarrud ya di sini. Qala Ibnu Tahir fi atrafil gharaib, gharibun min hadithi Bakar bin Wa'il anhu. Tafarrada bihi Wa'il bin Daud. Lam yarwihi anhu ghairu Sufyan ibn Uyainah. Jelas ya? Lam yarwihi anhu ghairu Sufyan ibn Uyainah. Baik. Jadi maksudnya di sini riwayat ini dari Bakar bin Wa'il itu hanya bersendirian darinya siapa? Wa'il bin Daud. Dan dari Wa'il bin Daud yang meriwayatkan darinya cuma siapa? Ibnu Uyainah. Iya. Tapi bukan artinya ketika Wa'il bin Daud bersendirian meriwayatkan dari anaknya Bakar, bukan artinya dia tafarrud secara mutlak. Ini muqayyad. Ya, kenapa? Sebab telah datang riwayat dari Ibnu Uyainah juga. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ziyad bin Sa'ad dari Az-Zuhri. Dari siapa? Az-Zuhri. Jadi ini jalur lain. Dari Az-Zuhri juga, bukan dari jalur siapa? Bakar bin Wa'il. Maka tafarrud yang disebut di sini tafarrada bihi Wa'il bin Bakar dari anaknya Bakar, ini namanya tafarrud nisbi. Jelas ya? Namanya tafarrud nisbi. Baik. Berikutnya dikasih contoh lagi. Kata beliau, lam yarwihi thiqatun illa dhamra. Lam yarwihi hadha ghairu ahli al-Basra. Ya. Baik. Contoh seorang thiqah yang bersendirian. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa qatarabatis sa'ah. Riwayat Muslim ya. Bacaan Nabi di Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat, baca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Ini dari riwayat Damrah bin Sa'id Al-Mazini. Itu Damrah yang disanad di buku di bait syair ini. Damrah bin Sa'id Al-Mazini meriwayatkan dari Ubaidullah ibnu Abdullah dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di situ, hadal hadits lam yarwihi ahadun min thiqat illa Damrah. Jadi ini hadits tidak ada yang meriwayatkannya dari rawi thiqah kecuali siapa? Kecuali Damrah. Iya. Baik. Kata Ibn Turkumani rahimahullah, madaruhu ala Damrah. Madaruhu ala siapa? Damrah. Ibn Turkumani ini siapa? Guru Al-Iraqi, penulis kitab apa?
Ad-Durrun Naqi, ta'liq terhadap Sunan Al-Baihaqi. Itu dicetak ya, kalau antum punya Sunan Al-Baihaqi cetakan lama, itu di hamisnya ada Ad-Durrun Naqi. Itu luar biasa ya, banyak pembahasan di situ. Ta'liqat bagus sekali dari Alauddin Ibn Turkumani rahimahullah. Baik, ini gurunya Al-Iraqi. Jadi Ibn Turkumani berkata bahwa madaruhu ala dhamrah. Ya, perputarannya di atas dhamrah. Ya. Perputarannya di atas dhamrah. Kata Al-Iraqi, saya sebut di dalam contoh di bait syair, lam yarwihi thiqah, tidak ada yang meriwayatkan darinya thiqah, karena Ad-Daraqutni menyebutkan hadits ini dari riwayat Ibn Lahiyah, dari Khalid bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Urwa, dari Aisyah. Dari Ibn Lahiyah didhaifkan. Jelas ya? Jadi maksudnya ada riwayat, ya. Tapi mungkin dari jalur rawi-rawi yang lemah, ya. Adapun dari jalur rawi yang thiqah itu hanya diriwayatkan oleh siapa? Dhamrah saja. Baik, contoh lain, lam yarwi hadza ghairu ahli al-Basra. Tidak ada yang meriwayatkan ini kecuali penduduk Basrah saja. Penduduk Basrah. Iya. Ini diberi contoh riwayat Abu Daud As-Sijistani dari Abul Walid At-Tayalisi. Abul Walid At-Tayalisi namanya siapa? Hah? Abul Walid At-Tayalisi. Namanya? Nah, itu Abu Daud At-Tayalisi. Abul Walid At-Tayalisi. Hisham Ibn Abdul Malik. Baik. Abul Walid At-Tayalisi an Hammam an Qatada, dari Hammam dari Qatada. Berarti Hammam siapa? Hammam meriwayatkan dari Qatada. Hammam siapa? Hammam bin Yahya ya, tidak ada yang lain. Bukan Hammam bin Munabbih. Hammam bin Yahya dari Qatada, dari Abi Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Kata beliau, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra bi Fatihatil Kitab wa ma tayassar. Kata Al-Hakim, tafarrada bi dzikril amri. Amarana di situ ya, amarana Rasulullah. Tafarrada bi dzikril amri fihi ahlul Basrah min awwalil isnadi ila akhirih. Wa lam yushrikhum fi hadzal lafzi siwahum. Jelas ya? Jadi ini riwayat, cuma riwayatnya siapa? Riwayatnya ahlul Basrah saja. Ya, penduduk Basrah. Tidak ada yang meriwayatkan hal itu selain daripada mereka. Lafaz perintah ya, perintah. Walaupun asal hadits itu ada riwayat-riwayat ya untuk asal haditsnya. Tapi di sini yang dibahas terkait dengan masalah apa? Masalah perintahnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa nahwuhu hadits Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu. Ya, ada di dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Itu lafadznya wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadihi. Ini kan ada kritikan ya dalam riwayat ini. Ya. Kata Al-Hakim, hadhihi sunnatun gharibah tafarrada biha ahlu Misr. Lam yusyarikhum fiha ahad. Jadi sunnatun gharibah tafarrada biha siapa? Ahlu Misr, penduduk Mesir. Baik. Jadi ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh untuk al-fard an-nisbi. Selesai. Apa itu fardun nisbi? Apa contoh-contohnya? Ya. Sekarang apa hukumnya? Fardun nisbi ini. Kata beliau, fa yuridu wahidan min ahliha tajawuzan faj'alhu min awwaliha. Ya. Baik, atau ini masih kelanjutan sedikit ya sebelum masuk ke hukum. Kata beliau, kalau dia inginkan tafarrud ahlul Basra, ya satu dari penduduk Basra, tajawuzan sebagai tajawuz. Sebenarnya cuma satu misalnya dari penduduk Basra, ya. Atau ahli hadits dari ahli hadits penduduk Basra itu kan banyak. Kalau yang diinginkan cuma satu, tajawuzan, ya. Tapi dia gunakan tajawuzan semuanya penduduk Basra, ya, semuanya penduduk Basra, maka
faj'alhu min awwaliha. Maka ini harusnya dia masuk ke dalam kisim yang pertama. Kisim yang pertama fard apa? Fard mutlak. Jelas ya? Tapi kalau dia katakan penduduk Basra, maksudnya seluruh penduduk Basra atau kebanyakan ahli Basra atau banyak orang Basra, ya, maka ini masuk di fardun nisbi. Jelas ya? Tapi kalau kalau ahli Basra dia kinaya untuk satu orang, berarti ini masuknya kemana? Masuknya ke fard mutlak. Jelas ya? Baik. Kata beliau, walaysa fi afradihi nisbiyah dha'fun laha min hadhihi al-haythiyah. Ya. Jadi terkait dengan masalah al-fard ini, fardun nisbi, hukumnya tidak ada kelemahan dari sudut ini, tidak dilemahkan. Dia bukan menjadi pembahasan dia dilemahkan gara-gara tafarrud. Sebab asalnya sebenarnya dia tidak tafarrud, ya. Secara mutlak tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia sehingga ada masalah. Kalau tidak ada yang meriwayatkan kecuali dia, itu baru ada pembahasan. Tapi ini sebenarnya dia tafarrud pada hal-hal tertentu saja, nisbah kepada hal yang tertentu. Tetapi yang menjadi masalah itu ada satu hal. Kata beliau, lakin idza qayyada dzaka bithiqa fa hukmuhu yaqrubu mimma atlaqah. Iya. Tetapi kalau masalahnya dia takyid dengan thiqah, misalnya dia katakan lam yarwihi thiqatun illa fulan. Ini fardun nisbi juga. Jelas ya? Nah, kalau ini masalahnya khusus untuk fardun nisbi dari jenis ini mirip hukumnya dengan fard apa? Mutlak. Ya, tidak bisa langsung diterima begitu. Harus diperiksa tafarrud thiqah ini. Tafarrud dari thiqah ini. Ya, sebab dia rawi thiqah memang. Ada rawi dhaif juga yang meriwayatkan. Tapi dia rawi thiqah itu meriwayatkan dari siapa? Ini mirip dengan yang pertama sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, selesai berkaitan dengan masalah al-afrad, tafarrud. Iya. Jadi pembahasan fard ini tafarrud dari fulan. Iya. Ini subhanallah dipakai di buku-buku. Di Mu'jam Tabarani 3, Al-Kabir, Al-Awsat dan As-Saghir, khususnya di Al-Awsat. Itu hampir setiap hadits itu At-Tabarani menyebutkannya. Jelas ya? Baik. Demikian pula di Mustad Al-Bazzar. At-Tirmidzi banyak menggunakannya. Jadi ini pembahasan memang penting dan banyak berlalu ya. Berikutnya Al-Mu'allal. Pembahasan tentang Al-Mu'allal. Ya. Al-Mu'allal ini dari jenis pembahasan ilmu hadits yang dikatakan oleh para ulama yang terpentingnya dan paling rumitnya di pembahasan ilmu hadits. Karena itu perawi hadits itu banyak ya, jumlahnya banyak perawi hadits. Ya. Tetapi tidak ada yang mumpuni di dalam pembahasan ilal kecuali orang-orang tertentu saja. Ya. Dan dari para ulama yang mereka itu menjadi rujukan menyingkap ilalul hadits, itu juga orang-orang dihitung pakai jari dari masa dahulu. Baik. Beliau mulai menjelaskan tentang masalah hadits mu'allal dari sudut penamaan, penggunaannya, cara bahasa. Kata beliau, wasammi ma bi'illatin mashmulu mu'allalan wala taqul ma'lulu wa hiya ibaratun an asbabin tarat fiha kumudun wa khafa'un atharat. Ya. Kata beliau, sebutlah wahai kamu yang membaca, wahai talib, illa yang sudah berlalu ya, illa yang dimaksud illa khafiyah qadiha, illa mashmulu mu'allalan. Iya. Jadi sebutlah dari illa yang diliputi dengan atau yang meliputi di matan maupun di sanad, namakan sebagai mu'allal. Jadi namanya disebut apa? Mu'allal. Wala taqul ma'lul.
Jangan kamu namakan ma'lul. Ya. Karena mereka di sini Ibnu Salah rahimahullah mentambih ya, bahwa dari sudut bahasa itu tidak dikatakan ma'lul. Ya. Walaupun ibarat ini kalimat ma'lul itu dipakai oleh para a'immah. Ada ya di ucapan Al-Bukhari, di ucapan At-Tirmidzi, ya, di ucapan Ibnu Adi, Ad-Daruqutni, Abu Ya'la Al-Khalili, ya, dan selainnya dari para ulama. Mereka pakai dengan bahasa apa? Ma'lul. Dipakai dengan bahasa ma'lul. Iya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ma'lul ini adalah lahan. Lahan. Nah, itu kata Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Tapi ini masalah penggunaan secara bahasa ya lahan atau tidak dan seterusnya. Itu tidak terlalu penting sebenarnya. Sebab hakikat yang diinginkan orang tahu apa itu hadits al-mu'al atau hadits al-mu'allal atau hadits al-ma'lul. Jelas ya? Dali Raqi sendiri mengatakan bahwa yang paling bagusnya dinamakan al-mu'al. Itu yang paling bagusnya. Karena asalnya a'allahu fulan. A'alla fulanun hadzal hadits bikadza. Jadi lebih cocoknya dikatakan mu'al. Iya. Lebih cocoknya dikatakan apa? Mu'al. Nah, itu bahasa yang banyak dipakai di belakangan. Syekh Mukbil memberi judul bukunya Ahaditsu Mu'allah Zahiruha As-Sihha. Beliau memilih ibarat tersebut. Baik. Tapi secara umum kita tahu ya bahwa penggunaan ya kalimat mu'allal ada, penggunaan kalimat mu'al ada, dan ada yang menggunakan kata ma'lul juga dari ulama masa dahulu. Baik. Iya. Illah itu apa? Apa itu illah yang dimaksud di sini? Beliau tafsirkan. Wahya ibaratun an asbabin tarat fiha qumudun wa khafa'un atharat. Illah itu dia ibarah dari sebab-sebab yang khafiyah, tersembunyi, ghamidah, yang sangat rumit. Ya, ada gumud. Jadi ada dua ya, gumud dan apa? Khafa. Ya. Tarat maksudnya tara'at alal hadid. Dia masuk di dalam hadid, fa'atharat fihi. Kemudian illa ini membahayakan hadid tersebut. Membahayakan hadid tersebut. Inilah yang disebut sebagai hadid apa? Al-mu'allal. Ya. Ya, tampak dari sini ya bahwa hadits mu'allal itu dia adalah hadits yang terkait dengan sabab khafi, ya, hal yang khafi, ghamid. Kemudian yang kedua qadihah, dia tercela. Dia tercela. Tapi banyak menjadi iskal ya di pembahasan. Kalau kita baca buku-buku tentang al-ilal, ternyata kita ketemukan ada sebagian cacat-cacat di buku ilal itu, dia bukan illah khafiyah, illahnya zahira, illahnya tampak. Jelas ya? Illahnya tampak. Tapi kenapa dimasukkan juga di dalam buku-buku ilal? Ya. Maka jawabannya itu pasti ada sudut di dalam memasukkannya terkait dengan masalah khafa atau menyelisihi riwayat yang lain atau yang semisal dengan itu. Seperti misalnya hadits di buku-buku mu'allal ya, buku ilal, kita ketemukan misalnya ada riwayat seorang tabi'i dari sahabat. Datang imam ini berkata ini mursal, inqita, terputus. Terputus kan illa zahira atau tidak? Zahira. Tapi mungkin dilihat dari sudut dia tabi'i meriwayatkan dari sahabat. Biasanya tabi'i itu ketemu dengan siapa? Sahabat. Jadi ada makna khafa di situ. Ada makna apa? Khafa di situ. Jelas ya? Ya, kalau ada yang melihat di dalam sebagian buku-buku ilal ada penyebutan illa zahira di dalamnya, maka itu pasti ada
maksudnya atau ada makna di situ yang menunjukkan bentuk illah yang mereka maksudkan. Jelas ya? Baik, itu secara jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua bisa dijawab juga dengan jawaban yang kedua, dan ini jawaban sebagian ulama, bahwa dikatakan buku ilal min babil ghalibiyah, kebanyakannya isinya adalah illah-illah yang khafiyah. Kalau ada yang zahirah, maka itu ikut di dalamnya tabaan, bukan sebagai apa? Bukan sebagai asal di dalamnya, di buku-buku ilal tersebut. Baik, jadi ini definisi tentang al-mu'allal. Jadi kalau kita bahasakan dia illah yang tersembunyi ghamid, berarti ini pembahasan apa? Pembahasan yang rumit. Iya, sebab illahnya tidak semua orang bisa tahu. Tidak semua orang bisa tahu. Nanti kita akan sebut ya. Riwayat Imam Muslim bertanya kepada Al-Bukhari tentang hadits kafaratul majlis. Iya. Dari jalan Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ya. Bagaimana itu luput terhadap Imam Muslim, Al-Bukhari menerangkan ilahnya. Jelas ya? Jadi sudut pandang itu ketika ini masalahnya tidak semua orang bisa tahu, ada yang melihat, ada yang tidak melihat, kan begitu. Dan di antara bukti yang paling besar, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, menyusun kitab As-Sahih. Mereka terima dari guru-guru mereka sangat banyak, sudah mereka lacak, teliti, dan mereka anggap riwayatnya sahih. Tapi bersamaan dengan itu, datang para a'immah setelahnya, Ad-Daraqutni, ya, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, Abu Ali Al-Jayyani, Abu Al-Fadl Ibn Ammar Al-Syahid, mereka melemahkan sebagian hadits di dalam Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Kritikan, namanya kritikan, ada yang benar, ada yang tidak benar, sebagaimana yang sudah kita terangkan. Tapi pada kritikan yang benar, itu kan namanya illah tersembunyi atau tidak? Tersembunyi. Kalau dia zahir, tidak mungkin luput ya terhadap siapa? Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Iya. Jadi ini biasa ya di dalam pembahasan hadits. Iya. Namanya seorang imam itu pasti ada hal-hal yang seperti itu. Iya. Kata beliau, tudraku bil khilafi wat tafarrudi ma'a qara'ina tadammu yahtadi yahbiduha ila ittila'i ala taswibi irsal lima qad wusila aw waqfi ma yarfa'u aw matnin dakhal fi ghairihi aw wahmi wahimin hasal dhanna fa amda aw waqafa fa ahjama ma qawnihi zahiruhu an salima. Iya. Ini beliau terangkan bagaimana seorang itu mengetahui bahwa di dalam sanad itu ada ilahnya, atau di dalam sebuah hadits itu ada ilahnya. Diketahui dengan apa? Yang pertama, diketahui dengan khilaf, ada mukhalafah. Tudraku bil khilaf, kelihatan ada mukhalafah. Ya, ini meriwayatkan secara mursal, sana meriwayatkan secara apa? Secara mausul. Ini meriwayatkan secara marfu, sana meriwayatkan secara mauquf. Ini dia riwayatkan, dia jadikan dari musnad Aisyah, sana dia jadikan dari musnad Abu Hurairah. Ini dia riwayatkan, dia sebut nama gurunya Ibnu Juraid an Atha an Ibnu Abbas, yang sana berkata Ibnu Juraid an Syekhin an Ibnu Abbas. Ya, itu bentuk mukhalafah. Jelas ya? Dan bentuk-bentuk mukhalafah banyak sekali. Bentuk mukhalafah. Karena itu Al-Hakim An-Naisaburi dia beri contoh 10 ajnas ilal, 10 ajnas illah. Di mana? Di kitabnya Ma'rifat Ulumul Hadits. Nah, itu bagus dilihat ya. 10 jenis illah itu, dan diterangkan panjang lebar oleh As-Suyuti di Tadribur Rawi. Karena itu memang contoh-contoh bagaimana seorang itu mengenal illah-illah. Iya. Baik. Jadi kadang diketahui dengan khilaf, ada khilaf di situ. Yang kedua diketahui dengan apa? Wat tafarrudi, ada tafarrud. Iya. Ada tafarrud di situ. Dia bersendirian, orang lain tidak ada yang meriwayatkan. Cuma dia saja sendiri meriwayatkan dengan bentuk yang seperti itu. Ma qara'ina tudammu, tapi disertai dengan qara'in. Nah, harus ada qara'innya, indikasi.
digabungkan di situ. Iya. Tudammu ala qara'in. Siapa yang bisa mengetahui hal ini? Yahtadi jihbiduha. Al-jihbid ya, dalam hal ini maksudnya an-naqid, orang yang ahli di dalam mengkritik. Dia itu bisa ihtida, bisa melihat ilah tersebut, ila tilaihi ala. Ya, dia bisa ittila, melihatnya. Ala taswibi irsalin lima waqat usila. Kadang dia benarkan, ada riwayat misalnya khilaf di situ. Ada mursal, ada mausul. Datang jihbid, dia periksa, dia katakan yang benarnya mursal. Yang benarnya mursal. Awak fi ma yurfa'u, atau ada marfu, ada mauquf. Ya. Ada riwayat marfu, ada riwayat mauquf. Setelah jihbid ini melihat riwayat-riwayat, dia katakan ini yang benarnya mauquf dari ucapan sahabat, bukan dari ucapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kadang seperti itu. Iya. Au matnin dakhal fi ghairihi, atau ada matan masuk ke dalam yang lainnya. Hadits masuk ke dalam hadits yang lain. Iya. Hadits masuk ke dalam apa? Hadits yang lain. Ini ketelitian ini. Ya. Ini kalau digabungkan di pembahasan ziyadatus thiqah, ya, riwayatnya datang seorang sahabat misalnya atau seorang rawi, dia meriwayatkan satu matan. Ya, cuma satu baris saja dalam sebuah makna. Datang yang lainnya, dia bawakan matan yang sama, coba ada tambahannya. Tambahannya ini kayak hadits lain. Bisa menjadi hadits lain. Jelas ya? Nah, ini kadang hadits dimasukkan di dalam hadits. Kadang hadits dimasukkan di dalam hadits. Ya. Baik. Dan bisa juga kadang ini matan hadits dia pakai sanad yang lain. Bukan sanad itu. Ya, karena rawi itu kadang dia menghafal ya riwayat-riwayat. Dia menghafal riwayat. Matannya dia ingat. Cuman dia kadang lupa sanad untuk matan ini. Nah, dia ambillah sanad yang populer, yang biasa dipakai. Padahal sebenarnya sanad untuk matan itu ada sanad tersendiri. Bukan sanad yang biasa dia pakai. Baik. Itu bentuk ya. Bentuk berikutnya awahmi wahimin hasal. Atau waham. Ya. Ada kekeliruan dari seorang yang wahim terjadi. Ya. Dalam hal tersebut. Kenapa terjadi wahamnya? Dhanna fa amdah aw waqafa fa ahjama. Ya. Dia dugaan besarnya seperti itu. Maka dia pun berjalan di atas hal itu. Itu yang dia hukumi. Itu yang dia hukumi. Atau berlalu di dalam sebuah riwayat, dia malah taraddud di situ. Ya. Tawakkuf, itu waqafa. Akhirnya ahjama. Karena dia taraddud, asal riwayatnya harusnya dia marfu'kan, tapi dia mauqufkan gara-gara dia apa? Dia taraddud. Dia taraddud. Baik, ini bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk yang terjadi, tapi secara umum itu diketahui dengan adanya mukhalafah, adanya tafarrud, dan ada qara'in. Dan itu diketahui oleh jihbid. Dan masalahnya, sudut pentingnya ma'kaunihi dhahiruhu an salima. Dhahirnya itu hadits mu'allal, dhahirnya dia selamat. Dhahirnya dia sahih. Kalau dipiksa, Masya Allah, dhahirnya sahih. Itu banyak sekali ya di buku-buku hadits mu'allal. Kalau kita baca di buku Syekh Mukbil yang saya sebut tadi, terkadang beliau bawakan hadits dulu dengan sanadnya. Kemudian beliau katakan, hadal hadits idza ra'aitahu sanaduhu mithlus syams, kata Syekh. Sanadnya kayak matahari. Saking thiqahnya rawi-rawinya. Iya. Dari rawi Bukhari Muslim semuanya. Tapi ternyata ada ilahnya. Ternyata ada ilahnya. Jelas ya? Baik. Jadi zahirnya seperti itu. Nah, bagaimana seorang imam itu bisa mengenal ada ilah di situ? Nah, disinilah pentingnya. Ya, jihbid ini dia punya ittila di situ. Nah,
Jadi jalan untuk mengenal illah itu adalah dengan dia mengumpulkan jalan-jalannya, mengumpulkan jalur riwayatnya. Iya. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, as-sabilu ila ma'rifati illatil hadith, jalan untuk mengenal illah hadith, an tajma'a baina turukihi, kamu kumpulkan jalur-jalur riwayatnya, wa tanzura fi ikhtilafi ruwatihi, lalu kamu lihat pada perselisihan rawi-rawinya, wa ta'tabiru bi makanihim minal hifdi wa manzilatihim fil itqani wad dhabt. Kemudian rawi-rawi ini diperiksa satu-satu, sudut hafalannya, kedudukannya dari itqan, riwayat. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak kenal rawi, dia tidak kenal para rawi, maka dia harus periksa satu-satu biografinya, rawi-rawi yang ada di dalam sanad. Jelas ya? Tapi beda kalau ahli hadith. Ahli hadith mereka hidup di buku-buku kutubus sittah, dia tahu rawi-rawi semuanya. Ketika dia lewat, tidak terlalu banyak dia periksa, karena dia sudah tahu ini imam tingkatannya di sini, ini tingkatannya di sini. Kalau dia memeriksa, mungkin dia periksa suatu tertentu saja. Jelas ya? Suatu tertentu saja. Itu ada sudut perbedaan memang. Karena itu subhanallah ya, kadang dibacakan ke Syekh Mukbil sebuah hadits dari silsilah al-hadits as-sahihah karya Syekh Al-Albani. Ya. Ya Syekh, itu hadits Syekh Al-Albani kuatkan. Kata Syekh mana? Coba lihat. Dibawa ke atas, si murid baca keterangan Syekh Al-Albani tentang hadits itu. Syekh Mukbil cuma mendengar saya. Begitu selesai, kata Syekh, kalau menurut saya hadits itu dhaif. Ya. Dari keterangan siapa? Yang disebut oleh Syekh Al-Albani sendiri. Nah, jadi sudut memandangnya beda di dalam hal tersebut. Itu kan perbedaan dari sisi tamakkun, penguasaan, dan sudut dia memahami illah dan cacat-cacat hadits. Baik. Jadi cara mengumpulkannya seperti itu. Kaidahnya itu seperti yang dikatakan oleh Ali Ibn Al-Madini. Ini hafal baik-baik ini. Ucapan Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini berkata, al-bab idza lam tujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Bab itu kalau tidak dikumpulkan jalur-jalur riwayatnya, ya, maka tidak akan kelihatan kesalahannya. Ya. Tidak kelihatan kesalahannya. Karena itu Ali bin Al-Madini kadang ditanya, dari mana kamu tahu itu? Kata Ali bin Al-Madini, kami itu tidak paham cacat hadits kecuali kalau kami sudah kumpulkan dari 40 jalur. Kami tulis dari 40 jalur. Itu kehebatan mereka. Para a'immah ini. Makanya para a'immah ini, ya, dari sisi kedudukan mereka itu para a'immah thiqat, diterima. Ya. Kita baca ya di buku-buku rawi. Si fulan bin fulan, rawi ini bagaimana kedudukannya, thiqah atau tidak? Dari mana kita tahu dia thiqah? Ada komentarnya Imam Ahmad di situ, Yahya bin Ma'in, Imam Al-Bukhari, semuanya berkata thiqah, berarti dia apa? Thiqah. Jadi ucapan mereka mengatakan thiqah, itu kita terima. Demikian pula kalau mereka berkata ini hadits dhaif, atau ini hadits cacat, ada illahnya, atau ini hadits mungkar, ini hadits syadz. Asalnya itu ucapan diterima dari mereka. Sebagaimana kita terima mereka mengatakan thiqah, kita juga terima hukum yang muncul dari apa? Dari mereka. Inilah yang kadang luput ya di kalangan para penuntut ilmu belakangan. Iya. Dan saya kadang lihat sebagian orang, subhanallah ya, Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan ini hadits dhaif. Datang dia berkata, enggak, ini keliru Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Ya. Yang benarnya ini hadits sahih. Jelas ya? Nah, maka dalam hal yang seperti ini kita harus tahu bahwa mereka itu sebagaimana diterima ucapannya dalam jarh wa ta'dil, itu juga diterima ucapannya di dalam apa? Menghukumi tentang illah, cacat. Kecuali kalau pada ucapan mereka memang ada makna tertentu yang dimaksudkan, nah itu baru kita bisa mengarahkan kepada makna tertentu tersebut. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah, kalau dia berkata tentang rawi, fulan yarwil manakir, si fulan meriwayatkan hadits-hadits mungkar.
Ya, al-manakir itu menurut Imam Ahmad kadang itu bukan mungkar bermakna yang apa? Bermakna dhaif, tapi al-manakir di situ bermakna gharaib, bermakna tafarrud. Ya, jelas ya? Kadang seperti itu di bahasa Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini kan bisa diartikan kalau memang ada istilah dari imam tersebut di masalah itu. Tapi asalnya ucapan seorang imam itu diterima. Asalnya seperti itu. Kemudian sudut yang lain di sini yang perlu saya ingatkan untuk seorang penuntut ilmu itu, dia sangat penting sekali mengenal bagaimana cara mentakhrij hadits. Ya, cara dia melacak hadits, mengeluarkannya dari buku-buku yang merupakan masadir asliyah, sumber asli, yang hadits dibawakan dengan sanad. Hadits dibawakan dengan sanad. Iya. Maka itu harus dikenal oleh seorang penuntut ilmu. Jadi buku-buku yang punya sanad itu apa saja? Karena itu sudah berlalu ya. Ada tertib kutubus sunan, ada kutubus sihah, setelah itu kutubus sunan, ada kutubul masanid. Ya. Itu 3 yang disebut oleh penulis ya. Padahal ada buku-buku lain sebenarnya. Ya. Ada kutubul atraf, ada ajza hadithiyah, ada kutubu al-ajza. Ya, ada mustakhrajat juga sudah disebut ya oleh siapa? Penulis rahimahullahu taala. Baik. Kemudian selain daripada itu ada buku-buku terkait dengan masalah tertentu. Misalnya di pembahasan akidah. Ada buku terkait hadits-hadits seputar akidah diriwayatkan dengan sanad bersambung. Bahkan kadang di satu pembahasan akidah, misalnya Kitabul Iman karya Ibnu Abi Syaibah, Kitabul Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, atau Kitabul Arsh karya Ibnu Abi Syaibah. Itu khusus satu pembahasan. Atau Kitabul Ru'ya karya Ad-Daruqutni. Itu kan ada buku-buku memang bisa dijadikan rujukan. Ya, sama di pembahasan fikih. Pembahasan fikih. Dia misalnya tahu bahwa Kitab Al-Awsat karya Ibnul Mundhir, itu ada sanadnya. Jadi termasuk tempat-tempat dia mencari. Tempat-tempat dia mencari. Jadi dari pentingnya masalah ini orang yang masuk di pembahasan mengumpulkan jalur-jalur riwayat-riwayat, dia harus punya ittila, wawasan luas tentang buku-buku. Iya. Terus dia tahu buku-buku itu tingkatan-tingkatannya bagaimana. Ya. Keabsahan kepada penulisnya itu bagaimana. Dia punya hal tersebut. Nah, ini kalau di masa dahulu dari para imam, mereka mengumpulkan riwayat dari berbagai babnya dikumpulkan. Dari situlah kelihatan kesalahan-kesalahan. Baik. Diberi contoh di sini tentang illah. Ya. Oleh Al-Iraqi rahimahullahu taala, hadits riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari jalur Ibnu Jurayj dari Musa bin Uqbah dari Suhail bin Abi Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Cara marfu, man jalasa fi majlisin fakathura lagatuhu al-hadits. Disebutkan al-hadits tentang kafaratul majlis. Ya, dia tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka diampuni dosa-dosanya. Terus makna dengan itu ya. Kata beliau, kata Al-Hakim rahimahullah, hadza haditsun man ta'ammalahu lam yashukka ala annahu min syartis sahih. Hadits ini siapa yang memperhatikannya dia tidak ragu ini di atas syarat sahih. Betul, syarat sahih maksudnya syarat Imam Muslim. Karena Suhail bin Abi Salih dari ayahnya itu sanadnya siapa? Imam Muslim. Tapi ucapan Al-Hakim ini syaratus sahih ya. Ini bukan secara mutlak ya. Karena Ibnu Hajar menyebutkan bahwa riwayat Suhail bin Abi Salih, Al-Ala bin Abdurrahman itu ada di dalam Sahih Muslim, disaring riwayatnya oleh Imam Muslim. Jadi kalau dia di luar Sahih Muslim, belum tentu kita bisa katakan dia di atas syarat siapa? Syarat Muslim. Ya, tapi secara umum dia dipakai oleh Imam Muslim, dan Suhail bin Abi Salih secara umum dia hasanul hadits. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dia thiqah, mensahihkan haditsnya.
Baik, dan ini mungkin Al-Hakim di sini berpendapat seperti itu. Tapi kata Al-Hakim walahu illatun fahisyah. Tapi dia punya illa apa? Fahisyah. Ya. Ini bahasanya fahisyah ya. Illa yang sangat buruk sekali. Apa itu? Lalu Al-Hakim membawakan riwayatnya, anna musliman ja'a ila al-Bukhari fasa'alahu an illati. Iya. Faqala Muhammad ibn Ismail, "Hadha hadithun malih. La a'lamu fid dunya fi hadzal bab ghayra hadzal hadithil wahid illa annahu ma'lul." Illa annahu apa? Ma'lul. Iya. Ini bahasa Al-Bukhari ya, beliau pakai ma'lul. Dari mana beliau tahu ada ilahnya? Nah, beliau bawakan sanadnya. Haddatsani bihi Musa bin Ismail, qala haddatsani Uhaib, qala haddatsana Suhail an Aun bin Abdullah qaulahu. Jadi ternyata Suhail bukan meriwayatkan dari ayahnya, dari siapa? Dari Abu Hurairah. Suhail meriwayatkan dari Aun bin Abdullah maqtu, dari ucapan dia. Atau mauquf terhadap Aun bin Abdullah. Ya, itu kan bisa istilahnya maqtu ya kalau diterapkan yang kemarin. Dan bisa kita katakan mauquf kalau ditakkid dengan orangnya. Mauquf ala Aun bin Abdullah. Baik. Dan di sini sudut ta'lil Al-Bukhari jelas sekali ya. Sudut ta'lil beliau. Karena Suhail bin Abi Salih dari ayahnya, dari Abu Hurairah, itu namanya tariqun jaddah. Ya. Jalan biasa dilalui. Nah, kalau ada Suhail dari Aun bin Abdullah, nah ini berarti dia ada ziyadatul hifdz, ziyadatul dhabt. Itu lebih didahulukan. Kemudian Al-Bukhari ditaklil dengan bentuk yang lain. Kata Al-Bukhari, ya, hadza aula fa innahu la yudhkaru li Musa bin Uqbah sama min Suhail. Nah, itu beliau ta'lil bahwa Musa bin Uqbah di sanad yang pertama yang meriwayatkan dari Suhail, kata beliau la yudhkar lahu sama, tidak disebutkan dia mendengar dari siapa? Dari Suhail. Ya, ini tariq Al-Bukhari ya dalam mentaklil ketika ada masalah. Dan seorang ulama ahli hadis kadang dia mentaklil sebuah hadis itu karena dianggap ini hadis sudah keliru, maka kekeliruannya kadang dia carikan perkara-perkara yang mungkin bisa mendukung, di sini dia letak kekeliruannya. Jelas ya? Baik. Dan ini kisah dikatakan di sini oleh Al-Iraqi rahimahullah. Kata beliau, "Ghalibu dhanni anna hadhihi al-hikayah laysat bi sahihah. Ya, wa ana attahimu biha Ahmad bin Hamdan al-Qassar, rawiyaha an Muslim." Jelas ya? Jadi Al-Iraqi melemahkan kisah ini, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar malah menguatkan kisah ini dan membenarkan kisah ini dari siapa? Dari Al-Bukhari. Ya. Jadi karena baik. Jadi karena Al-Iraqi melemahkan, Ibnu Hajar menguatkan kisah ini. Ya, waktu itu saya pernah kumpulkan ya jalur riwayat ini dari berbagai tempat. Ya, beberapa hari saya duduk khusus untuk itu saya di perpustakaan. Sampai di perpustakaan di Yaman itu saya kelilingi beberapa kali dari awal sampai akhir ya. Ya, dan Masya Allah banyak faedahnya juga. Sampai buku-buku itu saya lebih tahu buku-buku daripada penjaga perpustakaan. Jadi penjaga perpustakaan kalau mau cari buku tanya ke saya. Ya. Kalau dia cari pakai pakai daftarnya, terlalu lama dia dapat. Ya, kalau nanya ke saya langsung ambilkan. Ya, dan waktu itu saya tahu ada buku-buku ini berapa cetakan di perpustakaan, ada berapa nuskhah. Itu saya mengerti karena sudah berapa kali saya kelilingi perpustakaan. Baik. Jadi saya kumpulkan beberapa hari riwayat ini dan saya simpulkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanadnya apa? Sanadnya kuat di dalam hal ini. Ada riwayat-riwayat yang benar, sahih. Ya, tapi subhanallah ya, pembahasan saya itu ketika saya pulang, saya pikir saya sudah masukkan di koper saya, ternyata ketinggalan. Jadi pembahasannya tidak terbawa. Saya ingin ulangi pembahasan lagi,
sudah malas mengulanginya. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri, i'adatul hadith athqalu alayya min naqli as-sakhar. Ya. Jadi kalau seorang sudah pernah membahas sesuatu, itu sebaiknya dia pelihara bagus-bagus, dia jaga baik-baik. Karena kadang mengulanginya itu berat, ya. Baik. Jadi secara umum ini pembahasannya bagaimana disebutkan dalam kisah itu Imam Muslim datang kepada Al-Bukhari dan membawakan hadits ini. Iya. Maka Al-Bukhari menerangkan ilahnya. Maka Imam Muslim pun mencium keding Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang hal tersebut. Iya. Dan di belakang pembahasan ini di An-Nukat itu banyak sekali faedah disebutkan oleh Ibnu Hajar. Antum bisa baca di situ. Ada faedah-faedah yang sangat menarik sekali terkait dengan etika, cara memahami kaidah-kaidah dan seterusnya. Baik, selesai pembahasan ini. Kemudian setelah itu beliau terangkan tentang illah ini. Illah itu terdapat di mana? Terjadinya di mana? Di sanad kah? Atau di matan kah? Atau di sanad dan di matan sekaligus dua-duanya? Kata beliau, wahya taji'u ghaliban fis sanadi taqdahu fil matni biqat'i musnadi. Iya. Aw waqfi marfu'in qad la taqdahu kal bayyi'ani bil khiyari sarrahu. Kata beliau, illah ini kebanyakannya berada di sanad. Kebanyakannya berada di mana? Di sanad. Nah, itu memang betul ya. Kalau kita periksa di buku-buku ilal, kebanyakan pembahasan-pembahasan illah itu di sanad. Iya. Taqdahu fil matni biqat'i musnadi. Iya. Dia kapan menjadi qadihah? Illah yang berbahaya di dalam dikatakan wahya taji'u ghaliban fis sanad. Jadi illah ini kebanyakannya datang di dalam sanad. Illah yang ada di dalam sanad itu taqdahu fil matan, menjadi celaan pada matan. Kapan menjadi celaan pada matan? Biqat'i musnadi, kalau dia memutuskan hadits musnad. Aw waqfi marfu', atau dia mauqufkan hadits marfu', itu menjadi qadihah. Tapi waqad la taqdah, tapi kadang dia tidak membahayakan matannya. Contohnya seperti al-bayyi'ani bil khiyari sarrahu. Biwahmi Ya'la bin Ubaidin Abdallah amran bi Abdillahi khina naqala. Ya. Baik. Jadi sekarang beliau bahas ya. Yang pertama pembahasannya beliau katakan bahwa illah itu kebanyakannya terjadi di mana? Di sanad, walaupun juga di matan ada. Pembahasan yang kedua beliau, baik illah ini yang terjadi di sanad apakah membahayakan matan atau tidak? Jawabannya apa? Kadang membahayakan, kadang tidak membahayakan. Kapan dia membahayakan? Beliau sebutkan dua hal. Dia membahayakan kalau sifatnya memutus yang musnad. Jadi ada riwayat secara musnad, secara mausul, ada riwayat secara mursal, secara maqtu', munqati' misalnya. Terus dia kuatkan riwayat yang maqtu', al-munqati' atau riwayat mursal. Maka ini berpengaruh ke musnad. Kalau musnad kan hadits Nabi bersambung, ya, marfu', dia bersambung. Jadi kalau dia diputus, akhirnya terputus sanadnya menjadi hadits dhaif. Atau kalau haditsnya itu marfu', ternyata ada illah, sebenarnya dia bukan marfu', yang benarnya dia mauquf. Ini berubah hukumnya. Sebab matanya kalau Nabi yang berucap, itu beda hukumnya kalau sahabat yang mengucapkannya. Sebagaimana yang sudah berlalu pembahasannya. Jelas ya? Jadi kadang dia qadihah, ya, kebatan dengan dua bentuk ini. Ya. Tapi kadang ada bentuk lain, kondisi lain, kadang waqad la taqdah. Kadang tidak menjadi qadihah. Tidak menjadi celaan di matan. Contohnya apa? Seperti hadits al-bayyi'ani bil khiyar. Ini hadits diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid at-Tanafisi. Beliau meriwayatkannya dari Sufyan ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar.
Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyari al-hadits. Ya. Kata Al-Iraqi, fawahima Ya'la bin Ubaid ala Sufyan fi qawlihi Amr bin Dinar. Jadi Ya'la bin Ubaid ketika meriwayatkan dari Sufyan, dia sebut Amr bin Dinar, itu wahim. Itu keliru. Yang benarnya siapa? Yang benarnya Abdullah bin Dinar. Inilah yang dikatakan sarrahu biwahmi Ya'la bin Ubaidin. Kenapa dia waham? Bagaimana bentuknya? Abdala Amran bi Abdillah. Harusnya Abdullah tapi dia ganti dengan siapa? Amr bin Dinar. Hina naqala. Jadi yang benarnya itu haditsnya Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Itulah yang diriwayatkan oleh para a'immah yang merupakan murid-murid Sufyan Ats-Tsauri. Murid-murid Sufyan Ats-Tsauri. Iya. Seperti siapa? Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Ubaidullah bin Musa Al-Absi. Ya. Ubaidullah bin Musa bin Abil Mukhtar Badan Al-Absi Al-Kufi. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Makhlad bin Yazid dan selainnya. Itu murid-murid Sufyan. Ya. Mereka semuanya meriwayatkan dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar, bukan Amr bin Dinar. Demikian pula murid-murid dari Ibnu Umar atau demikian pula selain dari Sufyan Ats-Tsauri yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar ada Syu'bah, Sufyan ibn Uyainah, Yazid ibn Abdullah ibn Al-Had, Imam Malik, ya. Imam Malik semuanya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Jelas ya? Mereka tidak menyebut Amr bin Dinar. Ya, berarti di sini kekeliruan berasal dari siapa? Ya'la bin Ubaid. Ya, kekeliruan berasal dari Ya'la bin Ubaid. Apakah ini berpengaruh ke matan? Pertanyaannya di sini. Ini inti pembahasan. Ini berpengaruh ke matannya atau tidak? Ini tidak berpengaruh. Jelas ya? Matannya tetap itu juga. Sama. Ya, cuman mau ditunjukkan bahwa Ya'la bin Ubaid keliru menyebut Amr bin Dinar. Itu yang selalu saya ingatkan ya. Bahwa kalau ada yang memberi contoh illa qadihah dengan bentuk ibdalu rawin birawin, rawi diganti dengan rawi, itu tidak boleh ya dikatakan mutlak illa ghairu qadihah. Dia kadang qadihah seperti di sini dilemahkan oleh para ulama. Jelas ya? Sebab itu dianggap rawi waham menjadi qadihah di sini. Makanya dibahas di pembahasan buku-buku ilal. Baik. Iya. Selesai ya terkait dengan illah di dalam sanad. Jadi kesimpulannya illah itu terjadi di mana? Bisa di sanad, bisa di mana? Bisa di matan. Di sanad lebih apa? Lebih banyak. Baik, kalau di matan apa contohnya? Nah, ini berikutnya. Kata beliau wa illatul matni kanafil basmalah idhanna rawi nafyaha fanaqalah wa sahha anna Anasan yaqulu la ahfadhu syai'an fihi hina su'ila. Ya. Contoh illah di dalam matan adalah hadits penafian basmalah. Haditsnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Al-Walid bin Muslim. Qala haddatsana Al-Auza'i. Kenapa kita baca haddatsananya? Karena Al-Walid bin Muslim apa? Mudallis, makanya harus dibaca haddatsananya. Qala haddatsana Al-Auza'i an Qatada annahu kataba yukhbiruhu an Anas ibn Malik annahu haddathahu annahu qala sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahi fi awwalil qira'ah wala fi akhiriha. Ini penyebutan tidak disebut bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jelas ya? Baik. Kata beliau, kemudian Muslim meriwayatkan lagi dari Jarur Al-Walid juga dari Al-Auza'i. Al-Auza'i berkata, akhbarani Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha annahu sami'a Anas ibn Malik. Ya. Yadhkuru dhalik.
Adapun Imam Malik dalam Al-Muwatta beliau riwayatkan dari Humaid dari Anas, kata beliau sallaitu wara Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakulluhum kana la yaqra bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik. Dan Al-Walid bin Muslim di sini menambah sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abdul Bar huwa khata indahum. Huwa khata indahum. Baik. Iya. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Baihaqi dari Asy-Syafi'i, beliau menjawab pertanyaan yang diajukan tentang riwayat Malik. Ya. Dan beliau katakan bahwa Malik diselisih oleh Sufyan ibn Uyainah, Al-Fazari, Al-Thaqafi. Ya, ada sekitar 7 atau 8. Semuanya menyelisihinya. Kata beliau wal adadul katsir aula bil hifdz min wahid. Itu kan kaidahnya Imam Syafi'i. Jumlah yang banyak lebih dikedepankan dalam hafalan daripada satu orang. Jadi Asy-Syafi'i sendiri kuatkan riwayat Sufyan ibn Uyainah dari Ayyub, dari Qatadah dari Sufyan ats-Tsauri dari Ayyub, dari Qatadah dari Anas ibnu Malik. Ya, lafadznya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kemudian berjalannya pembahasan di sini, ya. Pokoknya di pembahasan ini, jadi murid-murid dari Qatadah al-Huffaz semuanya, ya, mereka ini tidak menyebutkan dijatuhkan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya menyebut Nabi, Abu Bakar, Umar itu memulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan beda ya kalau dikatakan tidak dibaca bismillah. Dengan lafaz mereka memulai dengan apa? Alhamdulillah. Kalau memulai alhamdulillah, mungkin yang kedengaran kan begitu. Bismillahnya mungkin dibaca tidak apa? Kedengaran. Tapi kalau riwayat yang tadi itu bismillahnya sama sekali tidak dibaca. Kan begitu? Iya. Jadi di sini apa yang kita baca tadi itu penjelasan-penjelasan tentang sudut waham, kelemahan orang yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca. Iya. Jadi rawinya ini menyangka bahwa itu dinafikan, makanya dia menukil. Padahal sebenarnya Anas itu hanya berkata mereka memulai alhamdulillah. Dia tidak berbicara tidak baca bismillah atau membacanya, kan begitu. Dia hanya berbicara dimulai dengan membaca apa? Alhamdulillah. Maka si rawi ini memahami bahwa dia tidak membaca. Dan ini keliru di dalam pemahaman. Baik, keliru di dalam pemahaman. Iya. Jadi Anas bin Malik sendiri pernah ditanya tentang hal tersebut. Iya. Apakah dimulai dengan alhamdulillah atau dengan bismillahirrahmanirrahim? Kata Anas bin Malik, kamu ini menanyakan saya tentang sesuatu saya tidak menghafalnya. Dan tidak ada yang bertanya kepada saya tentang itu sebelummu. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik sendiri tidak tahu tentang pemahaman itu. Yang ada riwayat beliau yang beliau hafal, Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mereka memulai dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini contoh terkait dengan apa? Terkait dengan matan. Contoh illah terkait dengan matan. Dan saya sudah bacakan tadi ya tentang tambahan idza qara'a fa ansitu. Itu juga terkait dengan matan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah wa kathurat ta'lilu bil irsali lil wasli iyaqwa 'ala ittisali. Wa qad yu'alluna bi kulli qadahi fiskin wa ghaflatin wa naw'i jarhi. Wa minhum man yutliqu ismal illah. Baik. Berikutnya ta'lil bil irsal. Iya. Di sini tatkala diterangkan bahwa illah itu ghamidha khafiyah, rumit dan tersembunyi dalam hadits. Maka mereka kadang mentaklil ya, mentaklil dengan sesuatu yang sebenarnya bukan khafiyah ya. Ditaklil dengan sesuatu bukan khafiyah. Ya, seperti taklil bil irsal. Ini mausul sana yang benarnya mursal. Mursal kan kelihatan.
mursal kelihatan. Dan kadang mereka ta'lil dengan fisik pada rawi. Ada rawi fasik misalnya, dia dhaif. Ya. Jelas ya? Dia dhaif. Dan kadang ditaklil dengan gairu qadih. Ini yang dikatakan wa minhum man yutlaq ismul illah li ghairi qadihin ka wasli thiqati. Iya. Ka wasli thiqati. Baik. Yaqulu ma'lulun sahihun kalladhi yaqulu sahha ma' syududin ihtidi. Ya. Baik. Jadi di sini kata Ibnu Shalah rahimahullah, mereka itu banyak mentaklil al-mausul bil mursal. Seperti datang dari riwayat mausul, datang juga dari riwayat terputus yang lebih kuat daripada riwayat mausul. Ini ada di dalam buku-buku al-ilal. Ada di dalam buku-buku ilal. Itu kapan mereka kuatkan mursal di atas mausul? Iyaqwa alat tisali. Kalau irsalnya lebih kuat daripada muttasilnya. Lebih kuat daripada muttasilnya. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, kadang mereka mentaklil dengan bentuk-bentuk jarh. Seperti fulan kadzab, mughaffal, sayyul hifdz. Ya. Sayyul hifdz atau fulan kana yashrubul khamar. Ya. Jelas ya? Kana yashrubul khamar atau yang semisal dengan itu. Itu disebut fisq. Ada ghaflah dan ada bentuk dari jarh. Itu ada di buku-buku ilal. Perlu ditahu saja ada di buku-buku ilal. Dan ada yang menggunakan ismu illa untuk hal yang tidak qadih. Ya, seperti wasli thiqah. Seperti thiqah menyambung. Ya. Hadits yang dimursalkan oleh orang lain. Ya, dimursalkan oleh orang lain. Jadi kalau thiqahnya menyambung, kadang ada yang membahasakan thiqah yang menyambung hadits yang dimursalkan orang lain, itu dibahasakan bahwa dia ini adalah ma'lulun sahih. Maksudnya hadits sahih tapi ma'lul. Ya, itu ada yang seperti itu ya. Ada yang seperti itu. Itu dinukil oleh Ibnu Shalah, tapi dia tidak sebut namanya. Dan kata Al-Iraqi itu Abu Ya'la Al-Khalili. Al-Khalili rahimahullah, kadang beliau ada istilah-istilah tersendiri dalam hal ini ya. Ada sebagian istilah beliau ucapkan di dalam kitabnya Al-Irsyad. Karena beliau terangkan bahwa hadis itu banyak bentuknya. Ada sahih muttafaq alaih, ada sahih ma'lul, dan ada sahih mukhtalaf fihi. Ya. Jelas ya? Ada sahih mukhtalaf fihi. Baik. Kalladhi yaqulu sahha ma syududin ihtudi. Ya. Seperti orang yang berkata dia sahih, ya. Ya. Dia sahih tapi syad. Itu ada yang berkata sahihun syad. Baik. Jadi di sini beliau tambih di akhir pembahasannya tentang penggunaan isi dari Kutubul Ilal, dan saya sudah terangkan di awalnya bahwa buku-buku ilal, ya, Kutubul Ilal kalau ada hal-hal yang seperti ini, walaupun dia bentuknya zahir atau kelihatan, tapi ketika mereka menyebutkannya itu ada sudut tertentu dari pembahasan ilal yang ingin mereka ungkap. Baik. Kemudian terakhir penjelasan tentang istilah khusus oleh Imam An-Nasa'i, oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kata beliau, wan naskha samma Tirmidzi illa fa yurid fi amalin fajnahlah. Iya. At-Tirmidzi rahimahullahu taala itu menamakan nasakh sebagai illah. Jadi kalau ada hadits mansukh, ya, Imam At-Tirmidzi kadang menyebutnya bahwa pada hadits itu ada illah. Fa yurid fi amalin fajnahlah. Iya. Jadi ini dari Al-Iraqi rahimahullah. Ini tambahan Al-Iraqi ya, terhadap Ibnu Shalah. Kalau At-Tirmidzi menginginkan illah dalam beramal dengan hadits, itu mungkin ucapannya benar. Tidak apa-apa, terima ucapan At-Tirmidzi. Kalau nasakh dikatakan illah dari sudut diamalkan, memang betul. Kan sudah terhapus. Terhapus kan berarti illah di dalam beramal, tidak diamalkan lagi. Iya. Tapi kalau dia inginkan illah terkait dengan keabsahan rawi, itu tidak. Jelas ya? Karena ada hadis-hadis sahih mansukh tapi tetap sahih. Tapi tetap apa? Sahih.
Jadi ini istilah ya, digunakan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Selesai sudah pembahasan tentang illah wallahu, pembahasan tentang mu'allal wallahu taala alam. Baik. Masih ada sedikit ya dari waktu maghrib. Mungkin ada kawan-kawan yang mau berdoa.